parenting VOC versus parenting malaikat. Kita juga kadang-kadang atau kita tidak selalu menerapkan atau menekankan tentang salah satu jenis parenting saja. Halo semua, saya Victor bersama Focus on Family Indonesia. Di episode hari ini kita akan membahas satu topik yang lagi tren, lagi dibahas di berbagai platform digital, yaitu tentang parenting VOC versus parenting malaikat. Yang mana parenting VOC ini cenderung pola asuh yang keras, disiplin, dan juga parenting malaikat ini cenderung yang mindful, yang lembut, dan yang lain-lainnya. Nah, saya tentunya tidak akan membahas ini sendiri. Di sini sudah hadir bersama-sama dengan kita, yaitu Ibu Agustina, MPSI Psikolog, yang sudah expert di bidangnya. Silakan Ibu, boleh memperkenalkan diri. Oke, halo semua. Nama saya Agustina, MPSI Psikolog. Saat ini saya adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta. Saya juga adalah psikolog klinis yang berpraktek di rumah sakit. Juga saat ini saya aktif menjadi konselor di Focus on the Family Indonesia. Selain itu mungkin juga perlu diketahui bahwa saya adalah seorang orang tua juga gitu ya. Iya. Jadi ibu dari 2 orang anak perempuan. Seperti itu. Wow, jadi pastinya ini tidak kaleng-kaleng ya. Ini kita akan mendengar dari sumber yang memang sudah bergerak lama di bidang ini, ngomongin tentang bagaimana keluarga, ngomongin tentang bagaimana pola asuh dan yang lain-lainnya. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan Bu, bicara tentang parenting VOC, parenting VOC, dan juga parenting malaikat. Ini sebenarnya ide ini banyaklah bertebaran di TikTok dan yang lain-lainnya gitu. Bahkan maaf kata banyak orang yang sebenarnya tidak ahli di bidangnya turut bersuara tentang hal ini. Ada yang haru, ada yang lucu, bahkan ada yang sampai kontroversial gitu membahasnya. Sehingga ada banyak orang jadinya, orang tua khususnya, jadinya bingung mau menempatkan gaya pola asuh yang seperti apa. Harus yang VOC atau harus yang parenting malaikat. Karena sama-sama juga punya pengalamannya masing-masing. Ada yang bilang, oh parenting VOC itu berhasil kok. Tapi ada juga yang bilang terluka karena parenting VOC. Ada yang bilang, oh parenting malaikat berhasil kok. Tapi ada yang bilang, parenting malaikat nggak berhasil karena tidak membentuk ketangguhan gitu loh. Nah, gimana menurut Ibu Agustina sebagai orang yang memang terjun di bidang ini terkait fenomena ini, Bu? Oke, sebetulnya kalau kita bicara tentang parenting ya, dari dulu juga ini sudah menjadi topik yang hot gitu ya. Betul. Tapi sebetulnya kalau kita bicara tentang parenting ini, istilahnya banyak ya. Ya. Adalah keluar sekarang yang lagi tren adalah parenting VOC tadi Betul, ya, betul. kemudian parenting malaikat gitu. Betul. Kalau kita mengacu ke sebelumnya, sebetulnya istilah parenting itu muncul dari salah satu ahli ya di bidang psikologi. Ini dari Baumrind. Dia menyebutkan sebetulnya ada juga parenting otoriter. Nah, otoriter itu kalau kita perhatikan sebetulnya kurang lebih sama dengan yang parenting VOC. Kemudian ada yang parenting otoritatif ya, atau disebutkan demokratif gitu ya. Nah, ini sebenarnya kurang lebih ya sama juga seperti parenting malaikat. Nah, gitu. Iya. Tapi sebenarnya kita bicara tentang istilah, kita perlu pahami dulu gitu ya. Parenting VOC artinya yang ya, kenapa muncul VOC artinya kan seperti penjajah dulu gitu ya. Betul. Bahwa cenderung kaku gitu ya, cenderung keras, menuntut keras seperti itu ya. Nah, akhirnya hasil atau didikan dari anak-anak
parenting tipe ini ya mereka akan cenderung artinya menjadi lebih dominan gitu ya, lebih tegas seperti itu. Ya kalau kita mengatakan tentang hasilnya ya nggak melulu juga akan negatif gitu, positifnya ada. Nah sebaliknya juga dengan yang parenting malaikat tadi gitu. Kalau kita bicara tentang parenting yang gayanya lembut gitu ya, cenderung memperhatikan tentang kesejahteraan mental emosional dari si anak. Efeknya apa atau hasilnya apa ke anak ya kita akan lihat juga didikan dari parenting tipe ini anaknya ya mereka cenderung juga akan lebih mudah menyesuaikan diri gitu ya. Mereka juga cenderung lebih apa ya kita bilang memiliki ketahanan emosional seperti itu. Tapi sebetulnya kita sebagai orang tua, nah di sini posisinya saya juga sebagai ibu gitu ya. Kita juga kadang-kadang atau kita tidak selalu menerapkan atau menekankan tentang salah satu jenis parenting saja. Artinya di dalam gaya pendidikan atau gaya pola asuh saya terhadap anak bisa jadi untuk satu case tertentu, satu situasi tertentu, saya menggunakannya yang cenderung VOC misalnya seperti itu. Contohnya anak mau anggaplah ya misalnya dia membeli suatu barang yang menurut saya ini tidak oke gitu ya. Ya saya akan katakan tidak. Mungkin dia akan bernegosiasi, bolehlah gitu ya. Cuma satu deh, boleh deh kali ini gitu misalnya. Oh tidak, kalau saya katakan tidak. Nah, tapi bukan berarti juga langsung dikatakan bahwa oh iya, Anda ini adalah ibu yang parentingnya VOC gitu loh. Tapi kan kalau kita lihat dari situasi ini, sometimes memang ada kondisi yang mengharuskan kita untuk berperilaku demikian gitu. Berarti tergantung situasi juga Bu ya. Kita nggak bisa kalau saya misalnya memilih metode parenting VOC ya sudah semuanya parenting VOC, model metodenya dimanapun, kapanpun situasinya, metodenya selalu keras. Saya nggak bilang kasar Bu ya, kalau kasar kan salah. Betul. Keras didikannya yang disiplin, yang agak kaku. Tapi di satu sisi juga ada yang fullnya parenting malaikat aja, pokoknya semua diokein, semua yang lembut, yang nggak pernah marah gitu. Ternyata juga bisa menyesuaikan dengan situasi Bu ya. Iya, sebetulnya kalau kita mengacu ke tadi ya awal ya gaya pengasuhan ini sebenarnya ya kita tidak fix. Di satu jenis pola asuh aja. Jadi bisa saja ini mix, hanya saja mana yang lebih dominan. Karena contohnya misalnya kalau saya menerapkan parenting yang malaikat gitu ya, memang cenderung orang tua dengan gaya pengasuhan yang ini ya tidak keras gitu ya, tidak keras terhadap anaknya. Mungkin di sini bisa dilihat ya ketika orang tua tidak mengizinkan ya atau misalnya ketika kita melarang anak gitu ada alasan di balik itu. Nah, ada penjelasannya. Kenapa kamu tidak boleh? Kenapa misalnya saya sebagai ibu tidak mengizinkan gitu. Nah, inilah sebetulnya yang lebih dipentingkan, yang lebih dibutuhkan oleh anak-anak bahwa di balik suatu gaya pengasuhan tertentu, orang tua juga perlu punya mengkomunikasikan. Perlu punya komunikasi, perlu punya alasan ya, alasan yang masuk akal gitu. Masuk akal di sini artinya bisa diterima oleh anak gitu. Jadi mereka paham, oh ya, artinya saya tidak boleh bukan berarti orang tua saya keras, bukan berarti saya salah atau bukan berarti sesuatu ini tidak pantas, tapi memang ada alasan di balik itu. Betul. Apalagi kalau orang tua yang anaknya itu udah remaja, karena mereka sudah bisa berpikir, sudah bisa menganalisa sesuatu, sehingga ada banyak orang tua yang ketika misalnya menolak untuk melakukan permintaan anaknya tanpa memberikan alasan, ini
akan cenderung merusak hubungan ya sih Bu? Benar nggak sih, Ya, kayak nah ini bahkan ya bisa muncul ya istilahnya trauma. ya. Jadi trauma dari gaya pengasuhan ini atau parenting ini yang kemudian Ya. atau akhirnya ini seperti saya katakan seperti apa ya, mata rantai yang kemudian nanti si anak ini ketika dia dewasa, Ya. kemudian dia menikah dan punya anak, dia akan menerapkan pola asuh yang Pola asuh yang serupa sama. gitu. Nah, Mm-mm. akhirnya ini akan jadi terus-menerus seperti Ya. itu ke generasi-generasi berikutnya. Betul. Ya walaupun ada ketika si anak ini dia menyadari bahwa ini ada satu hal yang salah, kemudian saya berusaha untuk memperbaiki, ya ini artinya memutus mata rantai itu kan ya. Betul. Ada satu hal yang baik, tapi sebelum itu terjadi ada baiknya juga kita sebagai orang tua juga kita perlu merefleksikan lah ya bahwa parenting yang kita terapkan ini apakah sudah sesuai dengan karakter ya, kita bicara tentang karakter anak karena karakter anak juga berbeda-beda. Seperti itu. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Oke lah, misalnya contohnya anak saya ada 2 gitu ya. Anak pertama dengan anak kedua ya perlakuannya kurang lebih sama, tapi di dalam suatu situasi tertentu bisa berbeda karena karakter anak yang berbeda ini tadi gitu. Betul. Approaching-nya berarti berbeda tergantung anaknya juga Bu ya. Betul. Kalau anaknya ini mungkin anak yang satu, mungkin kalau kita melihat karakter anaknya lebih cocok pendekatannya atau lebih dominannya, kalau bahasa yang tadi ya lebih ke parenting malaikat. Tapi bukan berarti nggak ada parenting VOC-nya gitu. Betul. Ada juga tergantung dari anaknya itu sendiri. Kalau dari Ibu sendiri pernah nggak tangani kasus kasus yang seperti ini di klien Ibu gitu, sebagai psikolog? Ada ya. Jadi memang sebagai seorang psikolog gitu ya, macam-macam banyak. Bahkan ada orang tua yang datang ke saya hanya untuk konsultasi tentang masalah parenting. Gitu, menarik ya. Wah. Jadi dia merasa apakah parenting yang saya terapkan ini sudah benar tepat gitu ya, atau sudah sesuai. Nah, ini saya sampaikan kepada orang tua tersebut bahwa tidak ada sekolah khusus gitu. Betul. Untuk menjadi orang tua. Artinya saya juga tidak bisa langsung mengatakan oh iya apa yang ibu lakukan sudah benar atau apa yang ibu lakukan itu salah gitu. Balik lagi, saya harus pahami dulu bahwa karakter anaknya seperti apa. Betul. Kemudian situasinya, tadi saya sampaikan bahwa situasinya seperti apa, sehingga gaya parenting mana nih yang ibu gunakan untuk menangani atau untuk apa ya kita bilang untuk pengasuhan terhadap anak ini gitu. Jadi bahkan ada juga kasus lain. Nah, ini individu dia sudah dewasa gitu ya, yang menyatakan bahwa sebenarnya didikan dari orang tuanya dulu itu berefek pada perilakunya saat ini. Positif ataupun negatif, Bu? Yes, seperti itu. Ya biasanya kalau sudah sampai ke psikolog biasanya ya jadinya yang negatifnya betul. yang terjadi gitu kan. Ya dan ya kalau kita melihat di sosial media jadinya kan orang kubu yang mana, padahal kan sebenarnya ya bagaimana kita menyesuaikan dengan karakteristik anak dan juga seperti Ibu bilang berdasarkan situasi yang ada. Terkadang penekanan sisi disiplinnya harus ada, tapi juga sometimes ketika ya pada masa remaja mungkin anaknya justru butuh lebih untuk didengarkan dan yang lain juga membutuhkan sisi malaikatnya, bahasanya seperti itu tadi. Dan pengalaman-pengalaman yang tadi Ibu juga sudah bagikan ini menarik sekali sih Bu. Ibu tadi juga bilang tidak ada yang namanya sekolah jadi orang tua. Dan saya yakin ini para orang tua yang nonton juga tidak ada yang namanya siap ketika menjadi orang tua. Karena semua selalu baru, pasti baru. Menjadi orang tua baru. Dan bisa saya katakan jadi orang tua itu ya learning by doing. Belajar sambil melakukan gitu menjadi orang tua. Dan mungkin Ibu bisa share nggak Bu? Ini karena menarik kan, Ibu juga sebagai seorang praktisi, Ibu juga sebagai orang tua gitu. Gimana pengalaman Ibu nih
kepada anak-anak ibu sebagai ibu rumah tangga juga, Iya. orang bekerja juga, dan bisa menerapkan pola asuh yang saya yakin pasti nggak sempurna, tapi gimana tuh ibu mungkin membagikan pengalaman yang ibu pernah lewati? Ya, kalau saya sebetulnya pada anak, nah ini kebetulan anak saya sekarang selisih usianya lumayan ya. Jadi yang satu sudah masuk usia remaja, yang satu masih di usia anak. Nah, terasa perbedaan bahwa ketika anak ini sudah masuk ke usia remaja, itu tampaknya kita juga harus bergeser nih. Jadi gaya pengasuhan ini juga sudah harus Nggak bisa dimodifikasi sama ya, nih nggak bisa gitu. selalu sama Iya, berarti. betul. Mungkin ya seperti yang kita ketahui bahwa kalau anak itu kan orientasinya masih pada kepatuhan. Betul. Artinya dia mungkin ada apa ya istilahnya ya tunduk pada figur otoriter, dalam hal ini ya orang tua. Yeah. Artinya ketika kita perintahkan nggak boleh ini misalnya, atau kita membuat batasan, kamu boleh misalnya ya main gadget gitu hanya sampai jam 9. Oke lah gitu ya, begitu jam 9 stop ya stop gitu ya. Tapi ketika masuk masa remaja ini ada perbedaan nih. Yeah. Sudah mulai misalnya, aduh aku belum ngantuk nih, udah bisa bernegosiasi, gitu ya. udah bisa bernegosiasi ya. Betul. Atau misalnya ini lagi seru nih, tanggung nih, seperti itu. Nah, yang hal-hal seperti itu sebagai orang tua kita juga nggak bisa langsung menggunakan dominansi kita sebagai orang tua tadi. Artinya ya langsung misalnya kita tarik atau misalnya langsung kita marahi, ya kita timing aja. Oke, boleh, tapi 10 menit deh ya, 10 menit cukup, setelah itu stop misalnya gitu, harus tidur. Nah, ini yang gaya seperti ini yang kadang-kadang ya sebagai orang tua kita juga nggak taktis bisa berperilaku seperti itu, ya. Jadi saya cerita sedikit, ada klien saya pun dia mengatakan gini, sumbu saya pendek katanya. Jadi kadang-kadang dengan anak itu negosiasi tidak tercapai, malah ibunya yang terpancing untuk marah. Betul. Seperti itu. Jadi, nah makanya tadi saya bilang karakteristik itu juga memegang peranan. Betul, gitu loh. Orang tua juga, iya kan? Orang tua juga memegang peranan. Gitu. Jadi kalau dia mengatakan, oh ya mungkin ibu bisa melakukan seperti itu, kayaknya bagi saya sulit deh. Iya. Gitu. Nah, hal yang seperti ini nih yang perlu kita istilah kita perhatikan gitu ya. Saya sampai mengatakan oke lah, berarti ketika Anda sudah mulai mau marah, Anda boleh keluar dulu deh, misalnya keluar ruangan dulu gitu ya. Atau oke lah, ibu haus misalnya, ibu minum dulu deh gitu. Ya kita coba cari celah supaya emosi ini tidak meninggi gitu. Yang kemudian kalau akhirnya emosi ini meninggi, bisa bentrok. Betul. Jadi antara orang tua dengan anak pun bisa bentrok. Yang terjadi malah akan keluar kata-kata yang menyakiti, yang kemudian menyebabkan trauma, Bu ya. Betul sekali. Jadi kelihatan ya, maksudnya prosesnya bisa seperti itu. Betul. Sekalipun tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua, tapi selalu ada cara untuk belajar. Betul dan buat ya mungkin yang bukan orang tua tapi anak-anak, remaja atau teman-teman yang masih muda yang menonton ini juga, kita harus menyadari bahwa orang tua kita juga nggak sempurna. Dikasih ruang untuk orang tua kita juga untuk belajar gitu. Dan makanya di Focus on Family juga, Bu, kami menyediakan layanan-layanan untuk memperlengkapi para orang tua, untuk equip the parents. Karena kan siapa lagi yang akan memperlengkapi orang tua? Tidak ada sekolah yang khusus untuk orang tua. Oleh sebab itu Focus on Family hadir untuk memperlengkapi para orang tua. Nah, salah satu program yang kita miliki juga namanya Raising Future Ready Kids. Nah, itu memang program yang dikhususkan untuk bagaimana orang tua ini bisa mempersiapkan anak-anak mereka untuk dapat menghadapi masa depan dalam bidang apapun. Seperti salah satu programnya Mental and Emotional Resilience. Dengan dunia yang bergerak zaman sekarang kan, Bu, dengan berbagai dinamika, berbagai hal yang dari sosial media, yang begitu banyak informasi sampai ada istilah brain rot sekarang, Bu. Iya, betul. Saking terlalu banyak informasi dan itu
sampai susah mengambil keputusan, seperti otaknya tidak berjalan dengan baik gitu. Sehingga nah ini orang tua juga harus diperlengkapi supaya anak-anaknya juga bisa punya resiliensi dalam kehidupan mereka. Perlengkapi juga gimana orang tua juga punya punya pemahaman digital yang baik. Karena kan anak-anak zaman sekarang ada di TikTok lah, di YouTube lah, di mana-mana gitu ya secara digital. Jadi orang tua juga harus bisa hadir di sana gitu. Wah, ini dengan pengalaman Ibu gitu ya dan tadi yang Ibu sudah bagikan, gimana Ibu menanggapi kasus-kasus yang terjadi di sosial media, bukan kasus lah ya, tapi ada banyak orang di luar sana yang membahas tentang parenting atau memberikan tips-tips parenting, tapi sebenarnya mereka tidak ahli di bidangnya gitu, Bu. Ya, saya pikir semua orang bisa memberikan pandangannya gitu. Tapi alangkah baiknya kalau apa yang disampaikan itu juga berdasarkan mungkin ada dikaitkan dengan riset gitu ya, sehingga ini juga ketika ini kita bagikan, contohnya di sosial media itu kan cukup luas ya jangkauannya, sehingga orang yang menonton atau orang yang melihat ini juga jadi memang teredukasi dengan benar gitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu bukan sesuatu yang common sense misalnya. Seperti itu. Apalagi yang cuman sekedar melihat quote-quote gitu. Karena ya memang kita juga harus menyadari bahwa bangsa kita ini kecenderungan untuk membaca itu masih kurang kan, Bu ya, untuk melihat sesuatu dan menyelami satu isu-isu yang ada itu masih perlu dibangun. Bukan saya bilang nggak ada, tapi masih perlu untuk dibangun gitu dibandingkan dengan beberapa negara-negara yang lain. Betul. Makanya dengan adanya sosial media ya para orang tua memang harus memperlengkapi diri dengan baca buku, mengikuti seminar dan hal apapun yang bisa dilakukan untuk memperlengkapi diri. Nah, ini ada fenomena, Bu, ada banyak orang yang kemudian ketika melihat wah, ternyata sulit ya jadi orang tua gitu. Dengan berbagai macam, apalagi keadaan zaman sekarang, harga-harga mahal, sehingga ada banyak orang memutuskan untuk gak usah jadi orang tua lah. gitu ya. Gimana tuh, Bu, fenomena itu menurut Ibu? Ya sebenarnya begini ya, memang itu adalah pilihan ya. Tapi kalau kita mengacu pada tahap perkembangan manusia, sebenarnya salah satu tahap perkembangannya itu nanti adalah generativity. Artinya memang kita perlu mengenerate ya apa yang kita miliki ke penerus. Kalau dalam hal ini tidak punya penerus, artinya ya hal-hal yang baik itu hanya terjadi sampai pada kita gitu ya. Artinya ini kan tidak bisa kita teruskan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang menjadi orang tua, bahwa ini adalah suatu hal yang sulit. Tadi yang seperti Pak Victor katakan bahwa ini learning by doing. Jadi dengan saya sudah punya bekal nih, istilahnya saya udah siap banget jadi orang tua. Ketika kita punya anak, kemudian karakternya tidak sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari gitu ya, apa yang kita harapkan, akhirnya apa? Kecewa. Stres sendiri gitu. Karena apa? Oh ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan atau apa yang saya pikirkan gitu. Jadi dalam hal ini saya pikir ini bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Paling enggak kita secara mental dulu kita siap bahwa oke, ketika jadi kan manusia itu punya tugas perkembangan. Ketika kita sudah menginjak usia dewasa, ya kita membina hubungan yang kemudian akhirnya berlanjut pada pernikahan. Ya setelah menikah ya selayaknya gitu ya, selayaknya memang memiliki keturunan. Nah, di dalam menangani keturunan dalam hal ini anak, ya kita bisa learning by doing sih. Walaupun oke lah, saya punya bekal gitu ya, bahwa dulu orang tua saya memperlakukan saya seperti apa gitu. Ya kalau saya rasa ini bagus, ya boleh ini saya generate kepada anak saya. Betul. Tapi kalau saya rasa ini nggak bagus,
Ya hal-hal yang seperti ini nih yang perlu di-cut ya, yang Ya. perlu dihilangkan sehingga tidak menjadi satu mata rantai Mm-mm. yang negatif. Mungkin bukan lagi, atau mungkin bisa kita katakan bukannya negatif atau tidak bagus, tapi sudah tidak sesuai gitu Betul. dengan zaman sekarang. Iya bisa Betul. juga kita katakan demikian. Betul, Makanya betul. ketika ada seminar, ada podcast seperti ini gitu, saya pikir sebagai orang tua kita juga harus punya pikiran yang terbuka. Artinya Ya. kita juga terbuka terhadap masukan-masukan, Betul. Mau belajar. informasi-informasi baru Ya. gitu ya. Jadi kita juga tidak monoton bahwa dulu orang tua saya memperlakukan saya begitu dan sekarang saya baik-baik kok gitu. Why not saya terapkan ini pada anak Betul. saya gitu. Bahkan saya pernah ketemu orang tua yang dia mengatakan dulu ayah saya membesarkan saya tuh udah biasa dipukul katanya gitu. Betul. Pukulnya tahu Bu pakai apa? Pakai rotan Waduh. gitu kan. Zaman dulu kan ya. Betul. Tapi zaman sekarang ketemu nggak kasus yang seperti itu? Iya. Saya pikir nggak ada gitu. Ya bukan berarti yang dulu jelek kemudian sekarang jadinya dulu Dulu oke bagus, gitu ya, sekarang enggak, bagus ya. kemudian sekarang jadinya jelek, bukan. Tapi ya itu tadi kita perlu sesuaikan dengan kemajuan zaman. Betul. Ya kan, bahkan sekarang kayak misalnya di sekolah guru menegur anak kemudian guru yang dilaporkan kan jadi ada hal-hal yang terbalik Betul, gitu betul. ya. Makanya sebagai orang tua, pendidik, ya kan harus mengikuti zaman juga berarti Bu ya. Betul. Nggak bisa yang kayak pola ini ya sudah kita lakukan karena pola ini sudah terbukti berhasil. Ya nggak mungkin, itu bukan berarti itu akan berhasil lagi di situasi dan zaman yang berbeda gitu. Makanya selalu harus punya hati yang mau diajar sih sebagai orang tua. Iya, saya pikir terbuka ya Terbuka untuk untuk perubahan-perubahan itu, Betul. untuk masukan-masukan yang seperti itu sih. Betul Ibu. Nah kalau ada satu artikel juga yang pernah saya baca, untuk menjadi orang tua tapi kemudian pernah punya punya luka batin atau punya trauma masa lalu, itu dampaknya gimana Bu ketika dia menjadi orang tua nanti? Apakah harus dibereskan atau dibereskan dulu terus jadi orang tua, atau jadi orang tua sambil dibereskan, apa gimana Bu? Nah, kadang-kadang ada juga orang tua yang dia tidak sadar sebetulnya dia membawa luka batin itu, gitu ya. Jadi boleh dikatakan ini bisa jadi satu dari luka batin kemudian ini menjadi trauma gitu ya. Yang kemudian ini karena menurut dia ini ada dua kondisi ya. Yang satu mungkin dulu orang tuanya terlalu kaku gitu ya, kemudian dominan yang seperti itu, otoriter gitu ya, VOC tadi kita sebut. Kemudian dia melihat bahwa ini saya nggak nyaman, lalu nanti ketika dia punya anak dia berubah nih, bisa berubahnya jadi sebaliknya gitu. Dulu orang tuanya cenderung kaku, keras, yang sekarang dia menjadi orang tua yang cukup istilahnya lembut tadi ya. gitu ya. Apa-apa anak ya sudah boleh lah gitu ya. Diokein semua. Gitu. Tapi ada juga yang orang tua yang dulu juga orang tuaku memperlakukan aku seperti itu. Jadi anak dimarahi itu biasa gitu ya. Bahkan kadang-kadang itu kata-kata yang keluar itu cukup kasar gitu ya. Anak seolah-olah dihina atau mungkin direndahkan seperti itu. Karena menurut dia dulu pun orang tuaku seperti itu. Nah, ini loh yang kita sebut bahwa luka batin ini kita bawa kemudian ya akhirnya ke anak kita lagi gitu. Dan seringkali tanpa sadar Bu ya. Betul, itu. Jadi tanpa sadar. Sebetulnya ya juga nggak merasa bahwa ini ada satu hal yang salah karena dulu saya diperlakukan begitu. Jadi seolah-olah ya ini normal juga gitu kan, saya lakukan ini kepada anak saya. Dan biasanya ketika sudah terjadi masalah, datang ke konselor atau psikolog, baru disampaikan dan ternyata itu salah. Baru ngeh gitu. Baru ngeh. Oh ya ternyata ini satu hal yang salah. Ya, gitu. Karena selama ini mungkin berpikir itu oke-oke aja kan, dulu pernah mengalami hal seperti itu. Betul. Memang kalau kita ngomongin tentang parenting sangat kompleks Bu. Iya, sangat kompleks dan juga menarik ya. Betul. Dan saya pun tidak bisa pukul rata gitu bahwa oke lah keluarga yang ini harus seperti ini, keluarga yang ini seperti ini harus, ya nggak bisa. Karena
kita punya background yang berbeda, punya karakter yang berbeda, situasinya pun nggak bisa kita terka, kadang-kadang seperti itu. Nah, bagaimana Bu dengan orang tua yang single atau single parent, karena kan pasti ada banyak situasi dan keadaan ya yang kemudian menjadi faktor kenapa menjadi single parent, perceraian ataupun meninggal dan yang lain-lain. Menurut Ibu bagaimana agar supaya kebutuhan secara emosional, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya bisa terpenuhi sekalipun as a single parent, laki-laki ataupun perempuan? Nah, ada satu hal yang menarik yang kadang-kadang sering saya tekankan gitu ya kepada para klien saya gitu, bahwa kita sebagai orang tua kita juga perlu terbuka pada anak. Artinya begini, kita juga perlu menyampaikan ketika kita menghadapi kesulitan. Contohnya, misalnya seperti ini. Oke, hari ini kita nggak sempat ngobrol bareng, misalnya gitu ya. Kalau memang punya jadwal untuk setiap hari, misalnya kita ngobrol bareng gitu ya, waktu berkualitas. Hari ini nggak bisa, karena apa? Karena misalnya misalnya ibu atau si ayah sedang lembur, gitu. Ya, hal yang seperti ini kan bisa kita infokan. Daripada ketika anak, Pak aku mau cerita gitu, atau Bu aku mau cerita, nggak bisa, ibu lagi sibuk gitu misalnya. Kan enak kalau misalnya disampaikan dengan kalimat yang berbeda. Oke, hari ini nggak bisa dulu, bisa nggak ditahan dulu untuk besok? Hari ini ayah atau ibu ada lemburan nih gitu, misalnya seperti itu. Nah, kalau hal-hal seperti ini, kadang-kadang kesulitan itu mungkin bukan masalah di dalam hubungan keluarga saja, tapi masalah di pekerjaan ya, di kantor yang kemudian dibawa pulang gitu. Misalnya tadi baru habis dimarahin bos gitu ya, karena nggak capai target atau apa. Nah, kadang-kadang orang tua ingin terlihat baik-baik saja di depan anak, sehingga hal ini menurutnya ya anakku tahu apalah urusan begini. Padahal sebetulnya anak juga perlu tahu, sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, mereka juga punya permasalahan, punya hal-hal yang memang juga perlu dibereskan gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka menuntut karena apa? Karena mereka melihat orang tuanya sebagai orang tua yang ya anak kan baik-baik saja gitu. Kenapa tidak bisa membantu saya misalnya seperti itu. Jadi keterbukaan ini juga adalah satu hal yang sangat penting ya, supaya ya ini tadi hubungan antara si orang tua yang single parent tadi ini dengan anak ya tetap baik gitu ya, tetap harmonis seperti itu. Sekalipun as a single parent, tapi sebenarnya bisa gitu ya untuk sebetulnya bisa sekali. Baik, gitu ya. Makanya kadang-kadang terhadap klien yang mungkin mereka mengeluhkan orang tuanya single parent yang seperti ini seperti itu, kadang-kadang saya menyampaikan pada mereka bahwa sebagai orang tua mereka juga punya perasaan nggak nyaman loh gitu. Yang kadang-kadang ini juga sulit untuk disampaikan pada anak, tapi anak juga bolehlah beri ruang pada mereka gitu. Iya. Karena ada stigma yang memang beranggapan bahwa orang tua itu harus selalu siap, tahu segalanya. Padahal pada kenyataannya nggak seperti itu, Bu ya. Betul. Orang tua juga ya nggak tahu segalanya, perlu belajar. Betul sekali. Makanya anak juga harus membantu, apalagi kalau sudah di usia tertentu, ya anaknya bisa lebih mengerti dan memahami, ya saya rasa akan sangat baik kalau sebagai seorang anak juga bisa mendukung dan mensupport orang tuanya. Betul, iya. Yang apalagi tadi as a single parent ataupun yang lengkap. Seperti itu. Kalau Ibu sendiri untuk para parents di luar sana yang ya pasti dengan struggle yang ada nggak Bu pesan-pesan untuk para parents, orang tua di luar sana yang saat ini juga sedang melewati banyak kesulitan membesarkan anak dan yang lain-lainnya? Ya. Mungkin satu hal yang perlu diperhatikan adalah kita perlu tetap menjaga ya hubungan kedekatan secara emosional dengan anak-anak kita. Jadi ini
bukan masalah waktu yang harus banyak atau misalnya kita harus selalu bersama anak kita, bukan seperti itu, tetapi kedekatan secara emosional artinya ya walaupun kita tidak hadir secara fisik, tapi kita bisa tetap mensupport mereka. Ya. Nah ini yang penting, bahwa terkait dengan kedekatan emosional inilah yang kadang-kadang juga saya sering ingatkan pada parents di luar sana gitu ya, melalui entah itu seminar atau apapun gitu. Saya sampaikan bahwa kedekatan emosional inilah yang kemudian akhirnya menjadi bekal gitu untuk hubungan di dalam suatu keluarga. Dan itu mahal Bu ya, kedekatan emosional itu Betul sekali. mahal sekali. Memang nggak terlihat ya. Nggak terlihat. Mungkin kita dengarnya kesannya abstrak. Tapi ya kalau itu tidak dipupuk ya nggak akan terjadi. Jadi bukan cuma sekedar memberikan secara materi, misalnya ya harta benda atau uang, biaya sekolah dan yang lain. Itu juga penting, bukannya nggak penting. Tapi sebenarnya kehadiran orang tua bagi anak-anak mereka, membangun kedekatan, kelekatan secara emosional, itu saya rasa yang menjadi modal yang sangat baik untuk masa depan. Betul. Mungkin iya. Ibu mau ada kata-kata penutup Bu buat para parents hari ini? Oke, jadi bagi parents di luar sana tenang saja. Anda tidak berjuang sendirian, bahwa memang masih banyak orang tua lain yang juga memang berjuang untuk kesejahteraan ya bagi anak-anaknya, bagi keluarganya gitu. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat tentang tadi kedekatan emosional dan juga menjaga komunikasi yang positif antar anggota keluarga, seperti itu. Betul sekali. Kita memang tidak bisa selalu hadir bagi anak-anak kita untuk masa depan mereka, tapi kita bisa mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa depan mereka. Oleh sebab itu, nggak akan sia-sia setiap waktu, tenaga, bahkan doa gitu ya yang dilakukan oleh para orang tua bagi anak-anak yang ada. Dan hari ini di ending dari episode yang kedua ini saya mau mengajak para orang tua yang ada yang mau bergabung bersama dengan kami di Focus on the Family Indonesia, boleh menghubungi kontak kami, dan yang ingin mendapatkan layanan-layanan untuk para orang tua seperti tadi yang sudah disampaikan, karena saya yakin orang tua di sana juga membutuhkan bantuan, membutuhkan tempat untuk didengarkan. Kami hadir untuk membantu para orang tua dengan program-program yang ada seperti Raising Future Ready Kids, ada Intentional Fathering yang memang khusus untuk para ayah juga. Kami siapkan untuk kami dapat membantu para orang tua di luar sana. Mari bergabung bersama dengan kami di Focus on the Family Indonesia. Saya Victor dari Focus on the Family Indonesia. Sampai bertemu di episode selanjutnya.